Saat kita berbicara tentang HP, rasanya tak pernah ada kata cukup, selalu ada hal baru yang menarik untuk ditelusuri dan ditantang. Dalam dunia gadget, khususnya ponsel, setiap tahunnya selalu penuh dengan berbagai inovasi dan peningkatan fitur yang menarik. Maka dari itu, pada video kali ini kami akan memberikan rekomendasi ponsel terbaru dan terbaik yang bisa kalian dapatkan dengan budget sekitar 2 jutaan pada pertengahan tahun 2023. Kami telah mengumpulkan berbagai model dari berbagai merek terkemuka, serta mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti performa, daya tahan baterai, kualitas kamera, dan tentu saja harganya. Yang pertama ada Infinix Note 30. Untuk spesifikasi layarnya, Infinix Note 30 mengusung panel LCD 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta tingkat kecerahan 580 nits. Infinix Note 30 juga membawa spesifikasi yang mirip dengan versi Pro. Perbedaannya ada di sisi kamera utamanya. Infinix Note 30 memiliki kamera utama 64 megapiksel, ditemani kamera depth sensor 2 megapiksel dan kamera QVGA. Untuk kamera selfie-nya adalah 16 megapiksel. Untuk hardware ponsel ini ditenagai chipset Helio G99 dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan media hingga 256GB. Ponsel ini memiliki fitur extended RAM 8GB. Infinix Note 30 ditopang baterai 5000 mAh serta fitur fast charging 45W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Infinix Zero 5G. Infinix Zero 5G mengusung layar IPS berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta kecerahan 500 nits. Untuk fotografi, ponsel ini dibekali kamera selfie 16 megapiksel serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel. Kamera bokeh 2 megapiksel, dan kamera portrait 13 megapiksel. Di sektor dapur pacu, Infinix Zero 5G diotaki chipset MediaTek Dimensity 900. Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128GB. Jika dirasa kurang kapasitas RAM dan penyimpanan internal tersebut, bisa ditambah dengan RAM virtual 3GB dan micro SD hingga 256GB. Baterai Infinix Zero 5G berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketiga ada Tecno Pova 5 series. Tecno Pova 5 dan Pova 5 Pro datang dengan layar berpanel IPS LCD berdiagonal 6,78 inci. Layar tersebut memiliki resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan touch sampling rate 240Hz. Layar perangkat ditemani oleh poni berjenis punch hole untuk menampung kamera depan beresolusi 8 megapiksel dan 16 megapiksel untuk versi Pro. Sementara itu, konfigurasi kamera belakangnya adalah kamera utama 50 megapiksel dan sensor kedalaman yang tidak dirinci resolusinya. Di sektor dapur pacu, Tecno Pova 5 diotaki oleh chipset besutan MediaTek Helio G99 yang dirancang dengan fabrikasi 6 nanometer. Perangkat tersebut dipadu dengan RAM 8GB dan ruang penyimpanan seluas 128 dan 256GB. Sementara untuk versi Tecno Pova 5 Pro memakai chipset MediaTek Dimensity 6080 5G dengan RAM 8/256GB saja. Nilai jual dari smartphone ini adalah dibekali baterai jumbo dengan kapasitas 6000 mAh dan sudah mendukung pengisian daya cepat fast charging 45W. Dan versi tertingginya memakai 5000 mAh dan fast charge 68W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Realme 10. Realme 10 tampil dengan layar berlubang punch hole di sudut kiri atasnya. Layarnya Super AMOLED 6,4 inci dan menawarkan resolusi Full HD+. Layar Realme 10 juga didukung refresh rate 90Hz dan dilapisi pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Pada aspek hardware, Realme 10 ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99. Chip ini diklaim menawarkan peningkatan performa hingga 40% dibanding pendahulunya. Helio G99 dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 4/128GB dan 8/128GB.
Guna menunjang daya tahannya, Realme 10 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh disertai dukungan fast charging 33 Watt. Realme 10 didukung kamera ganda di belakang ponsel. Kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dan kamera black and white 2 megapiksel. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kelima ada Realme 9 Speed Edition. Layarnya berjenis LCD berukuran 6,6 inci, resolusi FHD+, refresh rate 144 Hz, HDR10+, dan kecerahan maksimal 600 nits. Di sektor fotografi, Realme 9 Speed Edition membawa kamera utama 48 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara kamera depannya berukuran 16 megapiksel. Realme 9 Speed Edition diperkuat prosesor Snapdragon 778G dengan opsi penyimpanan 8/128GB dan 8/256GB. Baterai ponsel berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 30 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkap. Yang keenam ada Redmi Note 12. Redmi Note 12 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan layar brightness mencapai 1200 nits. Pada bagian tengah atas layar terdapat modul punch hole yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Beralih ke bagian belakang, Redmi Note 12 dibekali dengan dua kamera belakang yang masing-masing beresolusi 50 megapiksel ultrawide, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel makro. Untuk aspek hardware, ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 yang dipadukan dengan RAM 46 dan 8 GB dan media penyimpanan media 128 GB. Baterai Redmi Note 12 memiliki kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketujuh ada Samsung Galaxy A14 5G. Layarnya Samsung A14 5G dibuat lapang dengan ukuran 6,6 inci Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Bagian atasnya mengadopsi Infinity V yang jadi rumah untuk kamera selfie 13 megapiksel. Kamera di bagian belakang ada tiga komposisinya, terdiri dari kamera utama 50 megapiksel bersanding dengan sensor depth 2 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Samsung Galaxy A14 memiliki memori internal 128GB dan RAM berkapasitas 6GB. Guna mendukung mobilitas, baterai berkapasitas 5000 disematkan di dalamnya. Samsung memberikan port USB Type-C dan dukungan fast charging 15 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedelapan ada iQOO Z7X. Pada bagian layar misalnya, ponsel ini mengusung panel IPS dengan ukuran 6,64 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Untuk sektor fotografi, iQOO Z7X dibekali dengan kamera selfie 8 megapiksel dan dua kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 50 megapiksel dan 2 megapiksel. iQOO Z7X dipersenjatai dengan chipset yang berada satu level di bawah Snapdragon 782G, yaitu Snapdragon 695 5G. Chipset ini kemudian dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 128 atau 256GB. Meski demikian, ponsel ini ditopang dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar, yaitu 6000 mAh. Baterai ini mendukung teknologi 80 Watt flash charge. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kesembilan ada Redmi 12. Bicara soal layar, perangkat mengusung panel LCD seluas 6,79 inci dan menawarkan resolusi Full HD+. Layar Redmi 12 memiliki refresh rate 90 Hz, tingkat kecerahan maksimal 550 nits. Layar juga dihiasi punch hole berlubang di tengah atas untuk menampung kamera selfie. Redmi 12 ditenagai oleh MediaTek Helio G88 yang dirancang dengan fabrikasi 12 nanometer. Chipset dipadu dengan dua opsi RAM dan ruang penyimpanan dengan tiga opsi kombinasi yang ditawarkan, yaitu 4/128GB, 8/128GB, dan 8/256GB. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 13 yang dipoles antarmuka MIUI 14, baterai yang dimiliki sebesar 5000 mAh dan mendukung fast charging 18 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga.
Terima kasih telah menyimak pembahasan kami seputar rekomendasi smartphone terbaru dan terbaik di kisaran harga 2 jutaan di pertengahan tahun 2023. Kami berharap bahwa informasi yang telah kami sampaikan dapat membantu kalian dalam menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kalian. Ingatlah bahwa yang terbaik bagi seseorang mungkin bukanlah yang terbaik bagi orang lain. Faktor-faktor seperti kegunaan, kinerja, kualitas kamera, durasi baterai, dan faktor lainnya harus dipertimbangkan seiring dengan harga.